podcast Warta Kota Goa. Salam jumpa bersama saya di podcast Warta Kota Goa. Sepertinya hari ini ada yang berbeda nih. Ya, karena host lama kita yaitu Kak Sofi sudah tamat ya. Dan saya akan menggantikan posisi Kak Sofi sebagai host di sini. Orang-orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Simeon Nane Charlotte Parera, biasa disapa Nanet. Saya dari kelas 8B. Senang sekali hari ini saya ditemani seorang atlet yang menjadi the winner badminton dalam Lomba ODSN jenjang SMP tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2024. Siapa ya kira-kira atlet tersebut? Yuk kita sapa. Halo George. Halo. Sebelum memulai podcast kita kenalan dulu nih sama atletnya. Silakan George. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Muskati Butongo, biasa disapa Jos. Saya siswa dari kelas 8A. Oke. Malam ini kita akan bertanya seputar pengalaman yang sudah George lakukan nih. Kira-kira pengalaman saat George latihan, saat George bertanding. Mulai dari saat latihan nih. Baik, pertama kali saya mengikuti seleksi di SMP Kota Goa. Banyak sekali siswa yang juga mengikuti seleksi ODSN. Tetapi saya dipilih menjadi seorang atlet bulu tangkis yang keluar sebagai atlet untuk mewakili SMP Kota Goa. Setelah saya mengikuti seleksi di SMP Kota Goa, saya dipercayakan untuk menjadi atlet untuk membawa nama Kecamatan Boawai. Oke. Apakah setelah seleksi George ada kegiatan lain atau bagaimana? Ya, setelah seleksi hari pertama saya melakukan kegiatan latihan pagi bersama kedua coach saya, Coach Niko dan Coach Sony. Memang latihan hari pertama sih belum seberapa. Setelah saya latihan, saya pulang. Besok paginya saya datang latihan lagi. Memang hari kedua itu saya mulai latihan dengan latihan fisik, latihan keras. Cukup berat ya? Iya. Di hari ketiga, saya mulai berlatih dengan cara teknik-teknik untuk badminton. Dan hari keempat saya mulai mengetahui bagaimana cara teknik untuk mematikan lawan. Dan hari kelima itu hari puncak, di mana saya menjadi seorang atlet. Karena sudah mengetahui semua teknik-teknik. Ya, teknik-teknik. Kira-kira tempat latihan George biasanya di mana? Kadang saya berlatih di Kota Goa, kadang juga di Gedung Patronat. Oke. Kira-kira kegiatan apa saja yang George lakukan setelah George sampai di Mbai? Setelah saya sampai di Mbai, Coach Niko memutuskan untuk mencari tempat berlatih. Namun, Coach Sony berkata bahwa di bawah sudah tidak ada tempat lagi untuk mau berlatih karena semua gedung sudah dipakai. Jadi selama di Mbai George tidak pernah latihan? Tidak. Oke. Terus bagaimana perasaannya George setelah melihat lawan-lawannya George nih? Apakah lawan-lawannya George badannya lebih besar dari George? Di hari pertama saya memang lawannya sangat berat. Badannya, postur tubuhnya sangat bangun. Si Jonathan dari Kecamatan Keo Tengah. Cukup tangguh ya berarti? Iya, cukup tangguh. Dengan semangat dan kerja keras saya menang 2 set langsung. Wow, luar biasa sekali ya. Setelah itu mungkin ada babak apa lagi nih yang George ikuti? Setelah saya menang dengan si Jonathan dari Keo Tengah ini, saya lanjut ke babak penyisian grup, akan bertemu dengan Rizky dari Kecamatan Nangaro. Oke. Kalau lawan Rizky ini bagaimana? Kalau Rizky ini memang dia punya pola permainannya kayak 11-12 dengan saya, tapi dia sedikit kewalahan di cara penempatan bola. Oh, iya.
Setelah itu kira-kira George menang Ya, berapa set? puji Tuhan saya menang dengan 2 set langsung. Oke, luar biasa ya. Setelah itu mungkin George lolos ke babak apa nih? Setelah saya berhasil di babak penyisihan grup, saya langsung lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal memang lawan saya tidak seberapa juga dari Kecamatan Asisa. Dan saya langsung menang dengan 2 set langsung. Wow. Berarti langsung lolos ke final Iya, ya? memang langsung lolos ke final. Perasaannya George saat George berhasil nih ini lanjut ke babak final. Memang agak takut, panik sedikit karena saya sudah masuk di mana babak-babak yang menentukan kita untuk menjadi sang juara. Itu lawannya kira-kira siapa? Ternyata lawan saya si Rizky dari Kecamatan Nanggoro yang setelah saya kalahkan di babak penyisihan. Wow, plot twist ya, plot twist. Ternyata George bertemu kembali dengan lawannya. Kira-kira bagaimana tuh? Apakah ada keseruan yang... Memang pada set pertama saya sedikit kewalahan dengan rally point yang tertinggal sangat jauh. Wow, berarti dia sudah Iya. ya, Dia sudah tahu ya. mengungguli poin dari saya. Oke. Namun dengan motivasi dari Coach Sony dan Coach Niko, saya pun Berhasil. termotivasi juga karena ada suatu kerja keras. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Motivasi itu sangat penting di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya bagaimana nih perasaannya George setelah menjadi the winner nih? Perasaan saya sangat bangga dan senang terhadap diri saya sendiri karena setiap latihan saya Tidak sia-sia tidak sia-sia, ya? tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Wow. Mungkin ada perasaan haru pasti ya, perasaan haru. Ya, pasti George sempat meneteskan air mata ya. Ya, pasti. Oke. Terus saat pengambilan piala nih, penyerahan piala kepada George. Jadi setelah saya final dengan Kecamatan Nangroro dan saya keluar sebagai pemenang, sorenya kami mengikuti acara penutupan, acara penyerahan trofi kejuaraan. Jujur saya sangat gugup karena tidak sedikit penonton yang ada di sana, banyak sekali penonton, dan jujur saya sangat gugup saat nama saya dipanggil untuk ke podium utama. Wow. Setelah saya menerima trofi kejuaraan dan medali, saya mencari kedua coach saya, Coach Sony dan Coach Niko, yang telah memberhasilkan saya untuk menang. Dan jujur saya sangat senang kepada mereka. Terima kasih kepada kedua coach saya, Coach Niko dan Coach Sony. Wow. Terharu ya. Ya. Setelah itu apalagi nih saat George datang ke sini? Ada sambutan. Memang saat saya kesini, saya sangat semangat dan senang karena di sini saya disambut dengan meriah oleh warga OSIS. Iya, jadi tambah senang kan? Ya. Bukan hanya saya yang disambut, tetapi dengan atlet yang lain, namun tidak satu ya maksudnya tidak Mereka tidak seindividu. tidak seindividu Mereka dengan saya. kelompok. Mereka ya, beregu. Oke. Tadi juga sempat nih George diminta untuk menceritakan pengalamannya selama di Mbai. Ada perasaan gugup atau tidak? Memang sangat gugup karena baru pertama kali saya beradaptasi dengan lingkungan di bawah. Ya. Terus kira-kira proses yang sudah dilakukan sehingga George bisa sampai ke tahap ini dan menjadi sang juara. Memang dulu saya memang tidak ada niat untuk mengikuti kegiatan ODSN ini, bulu tangkis, yaitu di bulu tangkis. Saya termotivasi oleh kakak saya yang keluar sebagai juara di tingkat provinsi. Wow, memang kakak dan adik sama-sama atlet ya, Ya. luar biasa. Lanjut, silahkan. Setelah saya termotivasi dari kakak saya pun sangat ingin menjadi seorang atlet seperti kakak saya dengan dukungan dan doa dari bapak saya serta teman-teman dan adik-adik yang lainnya. Ya, dulu juga George SD sempat jadi Ya. atlet. Oke, luar biasa ya teman-teman. Terus apakah George ini di rumah juga sering latihan atau bagaimana?
Memang di rumah setiap hari saya selalu mengikuti bapak saya untuk sering bermain di bawah SPP bersama dengan Coach Niko juga. Jadi memang karena kemauan dan keinginannya. Iya. Terus kira-kira apakah nanti George akan mengikuti kembali atau George akan memberikan the winner ini memberikan juara ini untuk adik-adik, memberikan peluang kembali untuk adik-adik. Ya pastinya saya tidak akan membiarkan orang lain untuk merebut kembali trofi kejuaraan ini. Pasti saya akan memotivasikan kepada adik-adik sekalian untuk mengambil atau jangan membiarkan trofi kejuaraan ini jatuh kepada tangan orang lain. Pesan dan motivasi nih untuk teman-teman dan adik-adik semua. Motivasi saya adalah teruslah berlatih, jangan putus asa. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Pesan dari George, jangan pernah kita putus asa dan menyerah ya. Dan juga kita harus mencari motivasi hidup kita nih, supaya kita bisa terus berkembang dengan motivasi tersebut. Oke, O2SN ini cabangnya kan banyak ya. Kalau boleh tahu cabang apa saja nih yang ada, dan Kecamatan Bowai itu juara di bidang atau lomba apa saja? Ya baik, kegiatan O2SN memiliki 4 cabang. Yang pertama ada bulu tangkis putra dan putri. Yang kedua ada voli putra dan putri. Yang ketiga ada futsal putra dan putri. Yang keempat ada atletik putra dan putri. Nah, dari keempat cabang tersebut, yang memperoleh emas ada badminton putra, ada futsal putra dan putri, dan atletik putri. Tak lupa pula, dari perolehan emas terbanyak, kita keluar sebagai juara umum. Wow, luar biasa ya. Nah, kira-kira di penginapan itu George tinggal dengan teman-teman dari cabang lain atau George tinggal di penginapan sendiri? Kalau di penginapan saya tidur atau nginap dengan kontingen dari cabang sepak bola. Pasti di penginapan George ada teman dekat ya. Kalau boleh tahu siapa tuh teman dekatnya George? Kalau menurut saya teman dekat laki-laki itu ada 2 orang. Satu dari Spencer Raja, Valdo, dan satu dari Gakko, Paul. Maka kira-kira mengikuti lomba apa? Mereka berdua mengikuti lomba sepak bola. Tadi George bilang teman dekat laki-laki nih. Pasti ada yang perempuan nih. Kira-kira siapa ya? Ya. Teman dekat perempuan saya ada satu dari Patimura, Angel, dan satu dari Gakko juga, Yolan. Oke, kira-kira mereka mengikuti cabang lomba apa tuh? Satunya atletik dan satunya voli putri. Iya, menurut George, Yolan cantik tidak? Menurut saya sih cantik. Ya, iya. Nah, jadi Kecamatan Bowai ini sudah lama sekali ya tidak menjadi juara umum di lomba O2SN tingkat kabupaten. Jadi menurut George, apa hal yang membuat Kecamatan Bowai itu bisa keluar sebagai juara umum kali ini? Jadi menurut saya sehingga Kecamatan Bowai keluar sebagai juara, yang pertama mengikuti kegiatan seleksi dengan baik. Yang kedua, kegiatan latihan atau TC dengan baik. Yang ketiga, kekompakan atau kerjasama dengan yang baik Ya, ketika berada di Mbai. ya karena kerja keras pendamping dan kalian juga. Karena George sudah menjadi the winner nih, apa yang mau George sampaikan kepada semua? Jadi baik, saya mewakili teman-teman atlet sekalian mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat Bowai, MKKS Kecamatan Bowai, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman sekalian yang telah mendukung kami.
Oke, sahabat podcast. Jadi kesimpulan pada podcast kita hari ini adalah kita harus kerja keras, pantang menyerah, dan jangan putus asa. Karena ingat, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan juga kita bisa menjadi the winner nih di bidang-bidang lain, tidak hanya di bidang olahraga. Oke, sebelum menutup podcast kita kali ini, kita yel-yel dulu nih. Jadi kalau saya bilang podcast Warta Kota Goa, sama-sama solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas, Kota Goa rumah untuk semua. Ternyata George tidak tahu ya. Oke, ayo sama-sama. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas, Kota Goa rumah untuk semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kota Goa Smart TV. Dadah!